Halo, balik lagi di Mau Cerita Podcast. Sudah lama sekali tidak nge-podcast. Karena sebenarnya lagi nggak ada cerita yang menarik banget ya dari setelah episode 2 kemarin. Kayak hari-hariku berjalan biasa aja, tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan bahan cerita juga. Tapi kemarin tiba-tiba ada salah satu kakakku yang nge-request untuk ngebahas tentang plagiat. Karena dia itu lagi diplagiatin sama mantannya pacarnya. Ngeplagiatinnya apa? Ngeplagiatinnya itu sebenarnya hal-hal sepele sih, kayak ngeplagiatin instastory, terus caption, kayak gitu-gitu. Dan aku tuh tiba-tiba inget banget sama cerita temanku. Jadi temanku ini juga dia cerita kalau dia tuh suka banget diplagiatin sama temen lamanya dari editan instastory, terus dari postingan Instagramnya, dari captionnya, kayak gitu. Dari dua cerita ini, mereka tuh sebenarnya menunjukkan respon yang sama. Kayak mereka sama-sama risih. Sampai si kakak ini tuh dia sempet trauma banget untuk bikin story. Kayak dia bikin story kalau emang perlu banget untuk bikin. Kayak gak sering banget karena takut diikutin. Ya kita bayangin deh kalau misalnya kita bikin Insta story, kayak kita cuman ngasih fitur jam. Kalau di Instagram kan ada tuh ya, jam kayak gitu doang di Insta story kita, dan itu diikutin. Maksudnya kayak yang, apakah menambahkan jam di Insta story itu adalah sesuatu yang inspiring? Kan enggak ya gitu. Tapi kalau misalnya kita pikirin lagi, meniru itu adalah sesuatu yang paling gampang untuk dilakukan. Kayak kita dari kecil sampai akhirnya bisa ngomong pun kita ngikutin orang tua kita kan. Jadi nggak usah kaget kalau misalkan banyak orang yang suka meniru gitu. Dan untuk temanku dan kakakku ini, kalian ngerasa nggak sih kalau misalkan kalian tuh keren banget gitu? Maksudnya kalian bukan public figure tapi menjadi role model untuk orang-orang gitu. Tapi yang menjadi problem adalah si dua temen mereka ini tidak mau mengakui kalau itu apa ya, terinspirasi dari siapa gitu. Mungkin kalian yang dengerin sekarang mikirnya itu kebetulan aja kali, kan biasanya orang-orang juga sama tuh kalau bikin instastory. Awalnya aku juga mikir gitu, tapi setelah denger cerita mereka, kalau samanya instastory, postingan, caption itu berkali-kali. Jadi kayak masa iya sih kalau kebetulan berkali-kali gitu. Kalau misalnya satu atau dua kali ya udahlah, is okay gitu. Tapi kalau berkali-kali ya kali gitu kan. Dan si kakak ini tuh sempet juga di hide ketika si temennya lagi bikin story yang persis sama dia. Jadi ada temennya yang lain yang ngasih tahu, ini kok storynya mirip banget ya sama kamu, dan ternyata kakak ini di hide gitu. Terus kalau temenku, dia sebenarnya udah kayak ya udahlah bodo amat, kalau emang mau ikutin ya udah kayak gitu. Cuman teman-teman yang lain ini yang suka ngabarin, ini liat deh kok storynya sama sih kayak kamu, kayak gitu. Jadi sebenarnya ada orang lain yang juga ikutan ngomporin gitu, akhirnya bikin rasa risihnya itu semakin banyak. Sebenarnya itu sih ya yang bikin orang kesel. Maksudnya walaupun yang ditiru cuman sekedar instastory gitu kan, tapi ngasih caption di instastory itu buat aku mikir loh ya. Tapi nggak tahu ya yang lain. Tapi kalau buat aku itu mikir banget. Entah bikin story yang kayak ini, entar agak ada efek ininya deh, kasih ini deh. Itu kayak mikir banget. Jadi kalau sampai nge-hide itu menurut aku sangat ini sih sangat kesel sih ya, sangat bikin kesel. Jadi kalau kamu emang terinspirasi dari seseorang, minimal sertakanlah source-nya dari mana, inspired by siapa. Jangan malah nge-hide orang itu dan akhirnya teman-teman kamu yang lain mikirnya, wah idenya kreatif sekali, padahal itu adalah ide orang. Atau enggak kamu sekedar izin ke orang itu kayak bilang, ini aku boleh nggak nyontek captionnya, ini kayaknya oke juga nih gitu. Jadi kalau misalnya kamu yang dengerin ini dan kamu masih suka meniru orang yang menurut kamu keren, sebenarnya apa ya, setiap orang tuh punya kelebihan gitu loh. Ada sesuatu yang unik di diri orang itu. Jadi kurang-kurangin lah plagiatnya. Kita mencoba untuk berpikir apa ya yang bisa aku buat supaya terlihat keren juga tanpa meniru
ciri khas orang lain, kayak gitu. Tapi kalau emang menurut kamu dia itu keren dan dia sangat layak untuk ditiru, ya itu tadi, cantumin namanya di setiap hal yang terinspirasi dari dia. Biarkan dia tuh mendapatkan apresiasi untuk usaha buat ide yang keren itu. Itu sih kalau menurut aku ya. Semoga ini sesuai dengan apa yang di-request sama kakak yang baik hati. Dan buat kamu yang dengerin juga, semoga ini bisa jadi apa ya, jadi pelajaran. Aku nggak paham ya sama hukum-hukumnya, maksudnya kayak pasti ada lah hukum yang menginikan plagiat gitu kan. Apalagi sekarang lagi rame banget masalah plagiat. Jadi kita harus tahu batasan meniru orang itu bolehnya sampai sejauh apa kayak gitu. Biar kita tidak terkena hal-hal yang tidak kita inginkan gitu sih. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin. Jangan lupa untuk dengerin next episode-nya. Terima kasih.